Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Lutfil Hajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang zakat dan sedekah. Simak baik-baik ya. Pertama-tama, apa sih itu zakat? Ada yang tahu? Mari kita simak sama-sama. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan umat Islam wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada zakat fitrah yang artinya zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian, yang kedua, ada zakat mal. Zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Nah, untuk materi kali ini kita akan fokuskan materi zakat pada zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki ketentuan yang harus ada pada pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa muslim yang hidup pada bulan Ramadan dan memiliki kelebihan rezeki. Artinya, bila mana ada orang yang meninggal di saat bulan Ramadan sebelum waktu Syawal tiba, artinya dia tidak perlu melakukan zakat fitrah. Yang kedua, ada jumlah zakat yang harus dikeluarkan, yaitu besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok per jiwa. Makanan pokok ini tergantung daerah tersebut. Bisa berupa beras atau gandum. Yang ketiga, zakat fitrah bisa dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan pokok. Kemudian, yang keempat, ada waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah. Waktu yang lebih baik untuk membayar zakat fitrah adalah setelah kita melaksanakan sholat subuh sebelum kita pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir, zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan diri dan membantu kelompok yang berhak menerima zakat fitrah. Sebelum kita melakukan pembayaran zakat fitrah, ada niat yang harus kita baca ketika memberikan zakat kita kepada penampung zakat, yaitu nawaitu an uhrija zakatal fitri anin nafsi fardolillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita melakukan pembayaran zakat sebagai umat muslim yang wajib mengeluarkannya pada bulan Ramadan, ada juga 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah yang kita keluarkan. Yang pertama, yang berhak menerima zakat yaitu fakir. Fakir artinya orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, ada orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga, ada rikob, artinya hamba sahaya atau budak. Yang keempat, ada gorim. Gorim yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam.
Yang keenam, ada fisabilillah, artinya orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ada Ibnu Sabil, yaitu musyafir dan para pelajar perantauan. Dan yang terakhir, ada amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Dari kita melakukan pembayaran zakat fitrah, ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, menjaga keseimbangan sosial. Dengan membayar zakat fitrah, kita bisa membantu orang yang kekurangan. Artinya, semua manusia disamaratakan. Yang kedua, dengan membayar zakat fitrah, artinya membersihkan harta, jiwa, dan hati. Dan yang terakhir, membayar zakat membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai membahas materi tentang zakat fitrah, kita sambung ke materi tentang sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terikat pada jumlah tertentu. Sedekah ini bisa berupa uang, makanan, atau bantuan lainnya. Sedekah ini memiliki keutamaan, diantaranya mencerminkan keadilan sosial, memanjangkan usia dan menjadi obat bagi orang yang sakit, kemudian membersihkan harta, dan juga mendatangkan berkah dan rezeki. Kenapa demikian? Karena dengan bersedekah pada saat sedang mengalami kesulitan, ketika orang lain sedang mengalami kesulitan dan kita memberikan sedekah, maka kita juga akan diberi kemudahan ketika kita mendapat kesulitan karena telah memberikan jalan bagi orang lain untuk keluar dari kesulitan hidupnya. Apa sih perbedaannya zakat dan sedekah? Zakat dan sedekah memiliki perbedaan pada hukumnya. Bila zakat memiliki hukum wajib, sedangkan sedekah memiliki hukum sunnah. Dan zakat itu memiliki ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti jumlahnya yang telah ditetapkan, waktu pembayarannya sudah ditetapkan, sedangkan sedekah tidak ada penetapan waktu dan ketentuan karena sedekah diberikan dengan sukarela dan tanpa batasan. Allah tidak melihat dari berapa besar, berapa kecil, banyak, atau sedikit sedekah kita. Terus yang dilihat Allah itu apa, Uma? Kalian pernah mendengar tentang sedekah setengah biji korma belum? Jadi, besarnya pahala seorang yang bersedekah dalam keadaan serba terbatas lebih mulia dari mereka yang bersedekah dengan jumlah yang banyak tapi berharap pujian. Walaupun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma, tapi dengan niat yang ikhlas, itulah yang utama. Tuhra, yang utama itu ikhlas. bersedekah tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Justru sebaliknya, malah rezeki kita makin bertambah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ada sedikit evaluasi sejauh mana kalian telah memahami materi ini. Untuk itu, jawab pertanyaan kakak ini ya. Sedekah dapat dilakukan dalam bentuk A. Uang saja, B. Makanan, pakaian, atau bantuan lainnya, C. Hanya dalam bentuk doa, atau D. Hanya pada saat bulan Ramadan.
Bagaimana adik-adik? Jawabannya adalah B, yaitu sedekah dapat dilakukan dalam bentuk makanan, pakaian, atau bantuan lainnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan zakat? Apakah A, memberi secara sukarela? B, kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak? C, menyumbang waktu untuk kegiatan sosial? Atau D, memberikan makanan kepada orang miskin? Dan ya, jawabannya adalah B. Yang dimaksud dengan zakat yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sudah sesuai dengan materi yang kakak sampaikan hari ini? Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yaitu dengan berzakat dan bersedekah, kita dapat membantu sesama dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah ikut belajar bersama kakak hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.